selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri. Kali ini kami atau Ibu akan memberikan materi tentang produk cake dan kue Indonesia. Selamat bertemu kembali. Semoga kalian semua sehat-sehat, masih penuh sukacita, dan masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan melalui video ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, semoga dengan pertolongan Tuhan, semua materi yang akan kita pelajari hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga berguna bagi anak-anak dan masa depan anak-anak nanti. Oke, kalau kemarin kita berbicara tentang kue Indonesia dari kacang-kacangan, kali ini anak-anak akan Ibu ajak untuk memahami atau menganalisa kue Indonesia atau Indonesian cake dari kompetensi dasar 3.13. Baik anak-anak, yang pertama harus kita ingat adalah cake Indonesia. Cake Indonesia bukan kue Indonesia anak-anak ya, beda artinya. Nah, kita kilas balik dulu. Cake sendiri anak-anak masih ingat? Nah, cake adalah adonan panggang yang bahannya terdiri dari terigu, telur, gula, mentega, dan juga ada bahan tambahan lainnya. Jadi adonan panggang yang terdiri dari telur, gula, mentega, juga terigu, tepung ya, dan juga bahan tambahan lainnya. Nah, itu arti dari cake. Nah, sekarang apa bedanya cake dengan cake Indonesia? Nah, ini dia yang membedakan. Cake Indonesia juga sama seperti cake yang tadi sudah kita bicarakan, tetapi yang membedakan adalah cake Indonesia ini ada tambahan, yang tambahannya itu berupa rempah-rempah dari Indonesia. Ya, ada seperti ini yang Ibu tunjukkan ini namanya kayu manis, ini rempah-rempah ya. Kemudian ini pala. Ini juga termasuk rempah-rempah. Yang ini adalah bunga. Ini yang kita lihat ini. Ini namanya peka ya. Bunga peka. Kemudian yang ini cengkeh. Ya, anak-anak pasti juga sudah pernah lihat cengkeh. Kemudian ini ada jinten, ada lagi adas manis ya. Tetapi kalau digunakan untuk kue Indonesia, rempah-rempah tadi dihaluskan, sudah berupa powder, berupa bubuk. Ya, biasanya di pasaran diberi nama bumbu spekuk, ya. Kemudian, cake Indonesia selain seperti yang disampaikan tadi, cake biasa hanya tambahannya rempah-rempah, juga menggunakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan khas Indonesia yang Ibu tunjukkan. Ini adalah daun suji. Daun suji ini fungsinya untuk memberi warna, juga memberi rasa. Ya. Selain daun suji juga ada daun pandan. Kalian pasti juga sudah tahu. Ini juga untuk pewarna dan perasa cake Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi tambahan yang spesifik Indonesia lainnya. Ya, seperti kunyit, itu juga termasuk kue cake Indonesia yang rempah-rempah yang digunakan juga untuk tambahan dari cake Indonesia. Nah, sekarang anak-anak memahami ya, apa sih pengertian cake Indonesia? Saya ulang sekali lagi, cake Indonesia adalah adonan panggang yang bahan bakunya tepung terigu, gula, telur, kemudian juga lemak. Tetapi bahan tambahan lainnya selain pengembang, juga tambahan lainnya itu merupakan spesifik Indonesia. Seperti rempah-rempah, daun pandan, daun suji, kunyit, dan yang lainnya. Itu ya
bedanya cake Indonesia sendiri. Oke, kue Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam juga anak-anak ya. Misalnya ini anak-anak pasti sering lihat di pasar ya. Ini namanya kelemben atau ada yang bilang kolbeng, ada yang bilang kue kukukan ya. Tapi kalau di resep kue Indonesia ini adalah atau cake Indonesia ini adalah kelemben ya. Kemudian rempah-rempah tadi yang sudah Ibu tunjukkan, yang kalau di pasaran berupa powder atau bubuk, itu adalah untuk pembuatan lapis legit. Nah, seperti ini. Lapis legit ini menggunakan rempah-rempah untuk bahan campuran lainnya. Ya. Kemudian ada juga yang namanya bolu koja. Bolu koja itu juga cake Indonesia yang lemaknya tidak menggunakan mentega tetapi menggunakan santan ya. Jadi cake Indonesia banyak menggunakan bahan-bahan dari Indonesia sendiri. Kemudian pewarnanya anak-anak kalau kue bolu koja itu berwarna hijau ya. Nah, warna hijaunya dan aromanya itu terbuat dari daun pandan dan daun suji. Daun pandan dan daun suji ini dijus, kemudian airnya untuk campuran di bolu koja. Kue Indonesia lainnya anak-anak mengenal bika Ambon. Ya, bika Ambon yang warnanya kuning. Nah, itu kuningnya dari kunyit ya, yang dicampurkan dengan santan yang akan digunakan untuk membuat bika Ambon itu sendiri. Ada juga kue Indonesia yang warnanya coklat ya, kadang-kadang menggunakan gula merah atau bisa juga menggunakan karamel ya dari gula pasir yang dilumerkan. Kemudian masih banyak lagi anak-anak kue Indonesia yang banyak anak-anak lihat ya melalui sumber-sumber yang lainnya ya. Kemudian, apakah cake Indonesia ini mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri? Jelas ya. Antara lain lemak yang digunakan tadi santan ya. Kemudian cake Indonesia ini biasanya juga tidak banyak menggunakan pengembang. Ada lagi anak-anak satu cake Indonesia lapis Surabaya ya. Itu menggunakan pengembang ya. Dan juga sama menggunakan telur. Nah, peralatan yang digunakan sebenarnya pembuatannya sama dengan cake yang biasanya. Bowl, mixer, ya anak-anak. Bisa juga menggunakan ini anak-anak hanya mixer yang tidak listrik, ya. Jadi pakai whisk, balon whisk itu. Kadang-kadang ada yang tidak memerlukan mixer, tapi memerlukan balon whisk aja ngaduknya. Jadi ngaduknya itu hanya telurnya lepas saja, artinya telurnya menjadi satu saja, tidak sampai mengembang. Tapi ada kue Indonesia yang harus ngembang seperti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu lapis Surabaya. Nah, bagaimana karakter dari kue Indonesia? Hampir sama dengan kue cake lainnya, hanya ada cake Indonesia yang tidak tahan lama, ya. Misalnya seperti bolu koja, karena dia sifatnya juga adonannya encer, kemudian menggunakan santan, dia daya tahannya hanya sekitar 1-2 hari. Ya. Kemudian semua cake Indonesia itu biasanya tetap lembut, kayak cake lainnya ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu atau rasa tertentu yang lebih kenyal dari cake-cake lainnya. Ya. Macam-macamnya tadi udah Ibu sebutkan ya, ada bolu koja, ada kelemben, ada juga lapis legit, ada juga lapis Surabaya, ada juga bolu sarang semut anak-anak. Anak-anak pasti pernah lihat ya, bolu sarang semut atau karamel. Nah, ini spesifikasi pembuatannya juga ada. Untuk membuat karamel biasanya tidak ditutup anak-anak, ya. Kenapa tidak ditutup? Supaya menimbulkan sarang yang cukup rapat. Ya.
Jadi pembuatan karamel itu tidak ditutup, terbuka. Ya. Nah, macam-macam cake Indonesia sudah kita ketahui, kemudian karakternya juga sudah kita ketahui, dan juga teknik pembuatan sudah kita ketahui semuanya. Oke. Jadi, apa yang perlu dipersiapkan? Andai kata anak-anak mau membuat bolu koja nih misalnya, buat lebih dulu jus pandan dan daun sujinya. Kemudian kalau anak-anak misalnya mau membuat karamel, karamelnya harus sudah disiapkan lebih dahulu. Bagaimana teknik membuat karamel? Nah, teknik membuat karamel adalah gula pasir kita letakkan di satu tempat yang bisa dipanaskan, kemudian dipanaskan dengan api kecil, tidak usah diaduk-aduk ya anak-anak ya, tidak usah. Tapi kalau tempatnya itu digoyangkan boleh, tapi kalau diaduk-aduk tidak. Karena nanti pengaduknya, gulanya itu akan menempel di pengaduknya itu dan sulit untuk dilepaskan. Cukup digoyang-goyang di atas api kecil sampai semua gulanya lumer, baru nanti anak-anak masukkan air hangat, air panas sedikit demi sedikit ya, sambil tetap digoyangkan. Jangan langsung semua karena nanti akan mengeluarkan uap yang sangat panas. Jadi kalau gulanya sudah lumer, masukkan air panas sedikit demi sedikit sambil tetap digoyang-goyangkan sambil sehingga air yang sudah disediakan itu habis. Nah, baru didinginkan. Itu kalau anak-anak mau menyiapkan karamelnya. Nah, kemudian untuk cake Indonesia bahan-bahannya hampir sama dengan cake pada umumnya, hanya seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, bahan tambahannya yang membedakan. Pewarna dan perasa menggunakan daun pandan, daun suci, untuk yang kuning menggunakan kunyit, kemudian yang coklat juga kadang-kadang menggunakan gula merah ya atau gula Jawa itu. Dan juga tambahan lainnya adalah rempah-rempah. Itu ya, yang membedakan antara cake biasa dengan cake Indonesia. Perlu Ibu ingatkan sekali lagi bahwa cake Indonesia itu bukan kue Indonesia ya. Kalau kue Indonesia itu sudah dijelaskan dulu sebelumnya, kue Indonesia itu adalah kue-kue tradisional. Tapi kalau cake Indonesia bukan kue-kue tradisional. Baik anak-anak, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai Indonesian cake atau cake Indonesia. Harapan Ibu, anak-anak sudah memahami pengertian cake Indonesia itu apa, kemudian macam-macam cake Indonesia itu apa saja, juga karakter dari masing-masing cake Indonesia itu apa, juga peralatan yang digunakan, teknik pembuatannya, semoga anak-anak pahami semua. Oke anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan, selamat belajar, semoga bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk masa depan kalian. Tetap bersemangat dalam suasana apapun. Oke, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.